Oke, selanjutnya kami akan membedah arsitektur logika sistem di balik layar platform Bansos Chain, integrasi proses dari input data, pelindungan privasi, hingga pencatatan absol di blockchain diatur secara terstruktur oleh 4 file inti di dalam sistem kami. Nah, file pertama adalah eligibility form yang ditulis menggunakan bahasa Circom. File ini bertindak sebagai perancang sirkuit matematika Zero Knowledge Proof atau ZKP. Jadi peran utamanya yaitu file ini adalah mengunci aturan bisnis kelayakan bansos, yaitu pendapatan kurang dari 2 juta rupiah dan tanggungan minimal 3 orang. Melalui fungsi pembantu konversi bit, sirkuit ini akan memproses data sensitif tersebut dan hanya mengeluarkan output biner angka 1 jika layak dan atau 0 jika tidak layak. Nah, poin terpentingnya adalah file ini memastikan bahwa data nominal, gaji, dan jumlah anak asli warga tidak pernah keluar dari perangkat dan tidak pernah bocor ke publik. Nah, selanjutnya, file kedua adalah ZKP Service.js. Nah, file ini berada di barisan backend.js. File ini berfungsi sebagai jembatan yang mengoperasikan sirkuit kriptografi tadi menggunakan pustaka Snark.js. File ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi untuk membuktikan atau generate proof yang bertugas membuat bukti matematika. Transkripsi beserta ID unik berupa proof hash berbasis SH26. Yang kedua, fungsi memverifikasi atau verify proof yang bertugas mencocokkan keabsahan bukti matematika tersebut menggunakan verifikasi publik atau verification key. Jadi file inilah yang menentukan secara mutlak apakah pembuktian dari warga itu sah secara matematis atau tidak. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada file ketiga yang cukup penting juga ya, salah satu logikanya, yaitu budgetservice.js yang merupakan otak dari seluruh logika transaksi dan pencairan dana bansos. File ini menerapkan prinsip validasi berlapis dan mengadopsi pola blockchain dulu, baru database lokal. Saat dana akan dicairkan, file ini melakukan 5 cek krusial memastikan data pengajuan ada di MongoDB, layak data pengajuan ada di MongoDB, memastikan status warga sudah layak, memastikan berkas ZKP sudah terverifikasi, memastikan program bantuan berstatus aktif, dan memastikan sisa anggaran negara cukup. Jika semua lolos, file ini akan mengirimkan data pencairan ke blockchain. Setelah sukses mendapat bukti hash dari blockchain, barulah file ini melakukan pembaruan ke database MongoDB secara atomik transaction menggunakan Prisma untuk mencegah ketidaksinkronan data. Lalu selanjutnya ada file keempat, yaitu buku besar digital dari project ini, Bansos Chain, yang bernama smartcontract.js. File ini adalah file smartcontract.js ini merupakan chain code atau smart contract yang berjalan langsung di dalam node-node blockchain Hyperledger Fabric. File ini sengaja dirancang sangat sederhana dan ringan, khusus sebagai pencatat akhir atau immutable ledger. Di dalamnya terdapat fungsi untuk menulis log audit aktivitas, fungsi mencatat status verifikasi ZKP, serta fungsi merekam jejak distribusi dana. File ini juga menyediakan fitur get history untuk memanggil seluruh riwayat perubahan status dari awal hingga akhir. Ini adalah single source of truth platform kami, di mana data yang sudah masuk ke file ini dijamin kekal, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun. Untuk kesimpulannya, kolaborasi dari keempat file ini menghasilkan alur kerja yang kokoh. Kelayakan diatur oleh eligibility.circom, diproses oleh zkpservice.js, divalidasi keuangannya secara aman oleh budgetservice.js, dan dikunci secara permanen oleh smartcontract.js. Struktur file ini membuat Bansos Chain menjadi aplikasi yang sangat aman, efisien, dan memiliki akuntabilitas. Selanjutnya masuk ke bagian pengujian sistem. Yang pertama, untuk penetration test, kelompok kami menerapkan metode static application security testing menggunakan instrumen npm audit pada repository backend Node.js kami. Berdasarkan bukti log terminal di layar, hasil pemindaian mendeteksi adanya 3 kerentanan tingkat tinggi, high severity
vulnerabilities pada dependensi pihak ketiga, yaitu pustaka underscore yang menurunkan JSON, PET, dan BFJ. Celah ini berupa potensi serangan denial of service akibat fungsi rekursi tanpa batas. Jadi sebagai langkah mitigasi resiko karena pemaksaan update library beresiko merusak fasilitas integrasi ke Ledger Fabric, kami melakukan isolasi vektor akses. Arsitektur Bansos Chain telah kami perbarui menjadi admin only dengan menutup seluruh rute pendaftaran mandiri publik luar. Seluruh transaksi kini wajib melalui otorisasi sertifikat authority, sehingga pihak luar tidak memiliki celah akses untuk mengeksploitasi pustaka tersebut dan sistem dijamin 100% aman di dalam lingkungan produksi. Nah, selanjutnya kami melakukan stress test dengan uji sirkuit ZKP. Nah, masih di dalam aspek keamanan, kami juga menjalankan simulasi serangan nyata dan validasi logika lewat script test ZKP.js. Bisa dilihat sirkuit kriptografi kami berhasil meluluskan uji kelayakan dengan status 100% pas. Sistem secara solid mampu mendeteksi kriteria kelayakan secara akurat sesuai data finansial transaksi dan sukses menolak data tiruan atau fake fraud dari luar. Nah, untuk stress test, kelompok kami menguji ketahanan infrastruktur jaringan saat dihantam trafik tinggi menggunakan script simulasi beban transaksi simultan internal. Dapat dipantau langsung pada grafik metrik visual di dashboard web admin kami yang sedang berjalan saat ini. Performa Rockfoot jaringan Hyperledger Fabric kelompok 8 berjalan dinamis dan berfluktuasi stabil di kisaran 70 hingga 95 TPS. Dengan seluruh node instansi, mulai dari Kemensos, Dinsos, hingga bank penyalur dalam kondisi aktif penuh. Selain itu, tingkat respon network latency atau RTT berada pada rentang waktu respon yang sangat aman dan cepat, yaitu 12 hingga 25 milidetik saja. Jaringan terputih stabil tanpa adanya error rate atau timeout. Nah, sekian dulu part yang kesekian.